hari ini dalam firman Tuhan kita akan melihat bagaimana Yesus dipermuliakan di atas sebuah gunung. Kita akan menarik beberapa pelajaran yang penting untuk pertumbuhan rohani kita dari firman Tuhan pada hari ini. Mari semuanya kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Maka kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Sampai di situ dulu. Nah, di sini kita melihat para Tuhan Yesus dipermuliakan di atas sebuah gunung. Dia membawa murid-muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi. Dan di atas gunung yang tinggi ini, saudaraku, tiba-tiba rupa Yesus berubah. Wajahnya menjadi bersinar-sinar dan pakaiannya menjadi putih sekali dan sangat mulia, saudara. Dan nampak juga kepada mereka Musa dan Elia berkata-kata dengan Tuhan Yesus. Petrus merasa begitu sukacita sehingga Petrus berkata, "Tuhan, biarlah kita terus di sini. Biarlah kubuatkan 3 kemah, satu untuk Engkau Tuhan, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Dia hanya dipenuhi oleh sukacita dan kemuliaan Tuhan meliputi dia. Kemudian, saudaraku, tiba-tiba datanglah awan menaungi mereka, saudaraku, sehingga mereka semua tersungkur. Kemudian kedengaran suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Lalu, saudaraku, Yesus, saudaraku, membangunkan mereka, dan mereka hanya melihat Yesus sendiri saja di tempat itu, saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara, tentu kita semua rindu, saudaraku, melihat kemuliaan dan mengalami kemuliaan Tuhan ini, saudara. Saudara, oleh sebab itu kita juga rindu naik ke atas gunung yang tinggi, saudara, dan melihat kemuliaan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Apakah yang harus kita perbuat, saudara? Sungguh kalau kita mengalami kemuliaan Tuhan, kita akan sangat dikuatkan. Kita melihat kemuliaan Tuhan, kita akan sangat dikuatkan. Apakah kita perbuat? Yang pertama yaitu berdoa. Yang pertama yaitu berdoa. Setiap anak-anak Tuhan harus berdoa. Di dalam Lukas 9 ayat 28, ini merupakan paralel daripada ayat ini. Lukas 9 ayat 28, yaitu mengenai Yesus dipermuliakan di atas gunung juga. Dikatakan, saudaraku, bahwasanya mereka naik ke atas gunung itu untuk berdoa. Lukas 9 ayat 28, saya membaca kepada saudara. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi maksud Yesus naik ke atas gunung yang tinggi itu yaitu untuk berdoa. Yesus mengasingkan diri dari keramaian dunia ini dan naik ke atas gunung yang tinggi untuk berdoa. Dia membawa murid-muridnya, saudaraku, Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk berdoa, saudara. Yesus merasa perlu untuk berdoa. Yesus merasa perlu untuk bersekutu dengan Bapanya. Yesus berdoa, saudara.
Nah, kerap kali kita melihat dalam hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu mengasingkan diri dari orang ramai. Dia menarik diri dari orang ramai untuk berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, Yesus pagi-pagi benar dia sudah berdoa. Markus pasal 1 ayat 35, saya membacakannya kepada saudara. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebelumnya kalau kita lihat dalam Markus pasal 1 ini, Tuhan Yesus sudah melayani dengan berkemenangan. Banyak tanda mujizat, jiwa-jiwa bertobat, saudaraku, ahli-ahli Taurat takjub akan pengajarannya, dan saudaraku, Tuhan Yesus menyembuhkan mak mentua Petrus, saudaraku. Kemudian saudaraku, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pelayanannya sudah cukup berkemenangan. Dia sudah cukup diurapi. Dia tidak kurang kuasa, saudaraku. Namun saudaraku, dia masih perlu berdoa, bersekutu dengan Bapaknya. Dia mengurangi jam tidurnya. Pagi-pagi benar, firman Tuhan berkata ketika hari masih gelap, boleh jadi jam 5 pagi kalau kita sekarang, boleh jadi setengah 5, dia bangun, pergi keluar ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Untuk berdoa. Yesus selalu berdoa. Saya percaya ini salah satu rahasia kemenangan pelayanan Tuhan Yesus, rahasia keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, di bumi ini, saudaraku. Dia saudaraku berhasil menyampaikan maksud Bapaknya, saudaraku. Selalu berdoa. Dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dikatakan juga bahwasanya Yesus berdoa. Lukas pasal 6 ayat 12, saya membaca kepada saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Tuhan juga berdoa semalam-malaman kepada Allah. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus selalu menarik diri dari keramaian dunia ini. Dikatakan dia mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Dalam ayat ini kita melihat saudaraku, dia naik ke atas sebuah bukit untuk berdoa. Dan kalau kita baca dalam Injil, saudaraku, rupanya Yesus ini sering berdoa di Taman Getsemani, tempat yang sunyi, saudaraku, di mana dia biasa berdoa dengan murid-muridnya. Jadi berdoa ini merupakan bahagian dari kehidupan Yesus, saudaraku. Tidak heran hidup Yesus sangat berkemenangan dan sangat berhasil, saudaraku.